Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya sahabat-sahabati dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dengan selalu dilancarkan aktivitasnya. Oke, karena kita sekarang mau podcast tentang PMII ataupun Kopri, selalu slogan yang tidak pernah terlewatkan adalah Salam Pergerakan. Nah, oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita masih diberikan banyak kesempatan dan nikmat yang sangat luar biasa. Salah satunya kita akan mengadakan program dari Biro Media Komisariat Stainu Tasikmalaya, yaitu program Dialogika Pergerakan. Nah, tentunya teman-teman nih bertanya-tanya gitu kan, apa sih Dialogika Pergerakan itu? Dialogika Pergerakan itu merupakan sebuah podcast gitu ya, yang digawangi oleh Biro Media Komisariat. Jadi podcast ini tuh untuk menanggapi isu-isu terkait kepemilian, kemudian keislaman, keaswajaan, sama kebangsaan dan lain-lain sebagainya tentunya. Nah, kami juga akan mengundang banyak sekali narasumber yang sangat luar biasa. Salah satunya karena kita perdana, otomatis kita juga kedatangan narasumber perdana juga nih. Beliau merupakan salah satu ketua Kopri Komisariat Stainu. Beliau bernama Teh Asmi Aspiani. Selamat datang Teteh di Dialogika Pergerakan. Oke, langsung saja, biar kita tidak memakan waktu ya sahabat-sahabat. Kita langsung saja bincang perihal pribadi beliau misalnya, atau pergerakan beliau selama di PMII sampai hari ini ya Teh, masih berkiprah. Langsung saja. Oke, Teh Asmi, selamat datang. Saya ucapkan kembali. Gimana Teh kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Mungkin di sini kita akan berbincang banyak ya Teh, supaya sahabat-sahabat di luar juga pada tahu nih terkait komisariat kita gitu ya, Stainu Tasikmalaya. Oke, mungkin yang pertama yang akan saya tanyakan di sini kan Teteh itu sebagai ketua Kopri Komisariat Stainu Tasikmalaya. Sebelum Teteh jadi ketua Kopri, tentunya Teteh berasal dari tidak tahu dong. Nah, dari mana sih atau dari siapa gitu Teteh tahu mengenai PMI atau Kopri gitu, sehingga sampai saat ini di masa khidmat Teteh dari 2021 sampai 2022 ya masa khidmatnya menjadi Kopri gitu. Dari mana nih Teh awalnya? Sebelum menjawab pertanyaan itu, boleh saya sapa sahabat-sahabati di sana? Boleh banget Teh, silakan. Hai sahabati dimanapun kalian berada, perkenalkan ya, saya Asmi Aspiani, Ketua Kopri Komisariat Stainu Kota Tasikmalaya. Di sini saya diundang oleh Biro Media Komisariat Stainu untuk podcast perdana juga. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari Neng Rosma. Awal saya masuk PMI itu kenal dari mana? Awalnya saya juga kenal PMI itu dari kakak saya. Soalnya kakak saya ada dua. Nah, beliau dua-duanya itu masuk PMI ya, masuk PMI dua-duanya. Nah, di sana saya mulai tertarik karena mereka selalu membawa sertifikat menjadi seorang narasumber, menjadi seorang ketua. Ada ya kakak yang pertama juga sebagai ketua cabang di kabupaten. Berarti terinspirasinya sangat dari sana. Iya, sangat terinspirasi. Tapi saya dulu pas semester 1 belum ada keinginan gitu masuk PMI. Jadi saya masuk PMI itu semester 2 kalau nggak salah. Ya, semester 2 masuk PMI. Bukan pas masuk kuliah, saya belum masuk PMI. Jadi saya baru masuk PMI itu semester 2-an. Nah, saya merasa terinspirasi ataupun termotivasi ya oleh kakak saya, melihat mereka berbicara sangat luar biasa gitu. Speakingnya bagus berarti ya. Sangat, speakingnya juga sangat bagus. Sedangkan saya yang tadinya itu gak bisa ngomong apa-apa, gak bisa gak bisa ngobrol sama siapa-siapa. Saya awalnya itu pemalu loh. Aslinya banget ya, jadi sosok perempuan yang sangat berani gitu ya sekarang.
sangat-sangat pemalu. Nah, di sana saya mulai, bolehlah saya mau mencoba nih. Dan karena saya penasaran, saya masuk PMI, saya mengikuti Mapaba. Nah, di sana saya juga mengikuti Mapaba tidak di Komisariat Stainu. Saya mengikuti Mapaba di Komisariat Unsil dulu sama teman-teman saya di Stainu. Nah, di sana Tahun 2000 berapa tuh, Teh? tahun 2019. 2019. Tahun 2019 ya. Nah, di sana saya juga masih kebingungan. Apa sih itu PMI? Kenapa sih orang-orang pada Masuk gitu ya. masuk PMI dan bagus public speakingnya, bagus intelektualnya, cara berbicara mereka gitu. Beda gitu ya dari Iya, yang lain. beda dari orang-orang yang tidak masuk organisasi itu gitu loh. Kan Berarti punya ciri khas tersendiri iya, gitu ya dari punya ciri PMI khas ini. sendiri. Nah, di sana saya mengikuti Mapaba, banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh pemateri-pemateri ya pas Mapaba itu. Oh, ternyata PMI ini, PMI itu. Nah, saya mulai semangat saya menggebu-gebu. Wah, ternyata aku harus benar-benar gitu tah di PMI, harus benar-benar sampai aku juga mau dong kayak kakak saya mau jadi ketua cabang ataupun ketua kopri cabang, Hebat maunya banget gitu ya kakaknya udah Mm-mm. jadi ketua cabang. Nah, di sana saya mulai berproses, saya juga dididik oleh senior-senior saya gitu. Saya juga nggak sendirian kan, banyak sama teman-teman gitu. Nah, dari mulai itu saya dan teman-teman saya mulai aktif ikut kajian dan lain sebagainya. Oh, ternyata di PMI ada kopri. Apa sih itu kopri? Nah, itu Nah. yang kadang kala juga jadi tanda tanya untuk Iya. sahabat-sahabati calon ya, Iya, yang belum masuk. Calon sahabat-sahabatnya yang belum masuk PMI dengar ada PMI, ada kopri. Nah, koprinya apa gitu? Ya. Nah, Kopri itu sendiri yaitu singkatan dari Kops PMI Putri. Nah, Kops PMI Putri itu adalah badan semi otonom dari PMI. Jadi kalau bisa dibilang apa ya? PMI itu apa namanya ya? Jadi kopri itu bagian dari tubuh Iya, PMI lah. bagian Boleh dari disilahkan seperti itu ya? Ya, boleh disilahkan seperti itu. Nah, jadi tidak lepas dari PMI Kopri itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar gitu, tidak misalnya kita harus berproses di Kopri, tapi kita harus juga benar-benar berproses di PMI karena kita tidak akan masuk Kopri kalau kita tidak masuk PMI gitu. Berarti saling menyatu seperti tubuh gitu Iya. ya. Bukan berarti sekarang ada PMI, ada kopri menjadi dua kubu ya. Enggak. Berarti tetap menyatu gitu. Iya, walaupun tetap beda menyatu. beda. Masih satu bendera ya, benderanya warna kuning. Iya, kolaborasi dari PMI itu ciri khasnya biru sama kuning ya. Biru sama kuning. Tapi hebat gitu ya, dari Mapaba yang tidak tidak dari awal banget gitu, cumannya mau masuk ke tengah-tengah semester tapi menjadi seorang ketua kopri gitu. Berarti ini menandakan Teteh tuh punya potensi yang lebih, kemudian punya hal yang berbeda gitu dari anggota-anggota yang lain, sehingga para anggota ataupun kader di PMII maupun Kopri memilih Teteh serentak untuk menjadi ketua Kopri. Nah, selanjutnya mungkin apa sih yang membuat Teteh gitu ya sekarang kan sudah menjadi ketua Kopri ini? Banyak gak sih Teh kader ataupun anggota Kopri di Komisariat Stainu ini? Banyak sekali anggota Kopri di Stainu, hampir ada 28 orang Untuk angkatan untuk semuanya. Semuanya. Kalau angkatan Teteh ada 12 orang. Angkatan selanjutnya ada 8 orang. Angkatan selanjutnya sampai angkatan yang Rosma dan angkatan sekarang itu ada 12 orang. Tapi Teh cakupan ataupun jumlah 20 lebih itu Iya. kan nggak nyampe 30, berarti masih dibilang belum terlalu banyak gitu ya. Nah, kalau disuruh milih mending kualitas atau kuantitas gitu, kalau kita menyeimbangkan ya pasti pengen banget gitu. Jadi antara kualitas atau potensi setiap kader dan anggota, berikut jumlah mereka pun banyak gitu. Nah, kalau saya nyuruh Teteh milih antara kualitas dengan kuantitas, Teteh milih yang mana gitu? Kalau saya sih dua-duanya itu sangat penting ya. Sangat penting karena kalau tidak ada percuma ya banyak kader ataupun banyak kopri tapi kualitasnya nggak ada gitu tah. Nah, kalau tadi saya nyuruh milih nih Teteh, nyuruh milih antara kualitas dengan kuantitas,
antara berarti harus salah satu dong. Harus salah satu. Harus salah satu. Kalau saya milih kuantitas. Kuantitas berarti jumlah. Iya, jumlah. Karena kalau misalnya saya milih kuantitas, saya akan membantu para kader-kader Kopri supaya mereka itu kualitasnya sangat wah gitu. Jadi Sangat tumbuh ya, tumbuh gitu. Makanya ada apa sih kalimat saya pernah dengar tuh ya, walaupun saya baru-baru maba gitu. Tumbuh subur pergerakan tuh. Iya. Ada ya bahasa Iya. seperti itu. Kalau untuk itu dominan ke PMI. PMI. Kalau Kopri Kalau Hidup- Kopri mah hidup perempuan yang melawan. Itu untuk Kopri ya Iya. teman-teman. Nah mungkin di sini juga ya, karena memang di Stainu itu kan banyak UKM nih. Iya. Banyak UKM. Salah satunya mungkin literasi, kemudian ada futsal, ada pramuka, ada WSM gitu ya, dan masih banyak lagi. PMI ini merupakan satu-satunya organisasi eksternal kampus gitu Iya. teh. Nah, ada gak sih teh tips ataupun apa ya, salah satu hal yang bisa menginspirasi sahabat-sahabati calon ya, Iya. calon sahabat-sahabati di luar sana supaya bisa apa ya, terpikat gitu kepada Ikut. PMI, organisasi eksternal ini. Nah, dari saya ya sedikit, ayolah kalian gabung di PMI, karena kalian tidak akan menyesal gabung di PMI. Nanti juga kalian akan merasakan berproses di PMI itu kalian akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Seperti halnya, contohnya saya tidak bisa apa-apa awalnya, tidak bisa berbicara, diem saja. Tapi ketika saya masuk PMI, saya juga sedikit-sedikit saya di kelas juga harus pintar berbicara. Jangan hanya sebagai, misalnya di kelas presentasi nih, jangan hanya sebagai moderator saja nih. Saya juga harus melatih mental juga ya, harus menjadi seorang pemateri juga gitu. Nah, ayo sahabat-sahabat semuanya gabung di PMI, karena kalian yakin akan mendapatkan Hal yang tidak pernah didapatkan oleh kalian semua di sana gitu. Oke, mungkin itu ya pesan dari salah satu ketua Kopri Komisariat Stainu. Tapi sebelum kita closing gitu ya, saya pernah dengar gitu antara PMI dengan Kopri. Katanya Kopri itu double. Kayak misalnya kalau Mapaba kan sama rata tuh PMI dan Kopri. Ada tingkatan-tingkatan di PMI. Kalau di PMI mungkin ada PKD, kemudian PKL sama PKN. Iya. Nah, kalau di Kopri ada apa aja nih teh? Kaderisasi Kopri. Kaderisasi Nah, Kopri. kaderisasi Kopri ada SIG, SKK dan juga SKKN. Tetapi kaderisasi Kopri sama kaderisasi PMI, Kopri itu double loh. Double. Kenapa sih harus double? Kita harus jangan ngeluh lah gitu. Iya. Karena kita masuk PMI itu kan karena benar-benar ingin gitu karena benar-benar ingin menjadi seorang yang sangat luar biasa kalau kita benar-benar di PMI-nya. Nah, di sana ada SIG, SKK dan SKKN beriringan, beriringan. Iya. Kalau kita sudah Mapaba, kalian harus mengikuti SIG terlebih dahulu. Jangka waktunya berapa teh? Jangka waktunya itu 6 bulan. 6 Setelah bulan. Mapaba. Setelah Mapaba, ya. Nah, setelah mengikuti SIG, kalian boleh mengikuti PKD, karena kalau kalian mengikuti Mapaba tetapi kalian belum mengikuti SIG, kalian tidak akan tahu nanti ada materi Nahdlatul Nisa nanti di PKD. Oh iya. Ya, nanti Keperempuanan. iya, berarti. tentang keperempuanan. Jadi kalian harus mengikuti SIG terlebih dahulu supaya kalian tahu ada materi-materi tentang keperempuanan di SIG kan, supaya nanti di PKD kalian tidak apa sih Nahdlatul Nisa apa sih, kalian gitu nanti kebingungan gitu. Nah, setelah PKD nanti kalian harus mengikuti SKK terlebih dahulu. Nah, setelah SKK baru kalian mengikuti PKL gitu. Kalau PKN sama SKKN mah itu mah yang mengadakan kan PB. Iya. Jadi mengantri yang kebanyakan pesertanya juga pengurus berarti PB. diseleksi banget. Iya, ya, diseleksi nggak- banget. nggak sembarang orang Iya. bisa ikut. Iya. Sampai tahap orang-orang ataupun kader yang sudah nyampe PKL pun pelatihan kader lanjut. Iya. Berarti itu sudah kesebutnya apa ya, orang-orang yang hebat juga Iya. ya, bisa menempuh sampai sejauh itu. Berarti itulah salah satu kelebihan dari Kopri ya teh. Iya.
berarti double gitu. Jadi tadi mungkin ya sahabat-sahabati dikasih tahu juga sama Teh Asni bahwa kita tuh harus beda gitu dari yang lain. Di kelas pun sama gitu, jangan hanya kita mengikuti kayak misalnya presentasi gitu ya sebatas gitu doang, tapi coba kita menjadi beda dari yang lain gitu, adu argumen adu argumen, karena PM itu katanya terkenal dari gagasannya juga ya, pemikirannya yang sangat luar biasa, terbukti dari aksi-aksi mungkin ya yang sahabat-sahabati sering lihat juga di beberapa wilayah sahabat-sahabati. Oke, mungkin karena nanti kita akan lanjut ke part 2 berarti ya. Ini part pertama. Ini kita akan lanjut ke part 2. Sejauh ini kita mungkin hanya sekilas dulu karena perdana. Nanti kita akan lanjut ke part 2. Jangan lupa sahabat-sahabat tetap stay tune gitu ya dengan podcast atau Dialogika Pergerakan Komisariat Staino. Terima kasih mungkin ya untuk Teteh. Tapi sebelumnya ada dong closing statement nih dari Teteh untuk sahabat-sahabati di rumah. Siap. Ada closing statement dari saya. Jadilah kalian seorang mahasiswa yang pandai-pandai berargumen, karena jarang sekali mahasiswa yang jarang berargumen ya. Kalian harus pandai-pandai juga, banyak membaca, karena percuma ya kalau kita berargumen, harus punya teori. Harus punya teori terlebih dahulu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih mungkin ya untuk Teh Asni selaku Ketua Kopri Komisariat Staino yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Dialogika Pergerakan pada part pertama ini. Tapi boleh nggak Teh nih saya juga closing statement? Boleh. Tadi kan Teteh udah closing statement nih. Kalau saya boleh nggak Teh? Boleh. Oke, siap. Makasih Teh. Nah, mungkin sedikit closing statement dari saya. Jangan bangga ketika kamu sama, tapi banggalah ketika kamu beda. Itu adalah satu-satunya quotes yang saya bikin ketika saya mapaba gitu. Dan untuk teman-teman dari saya selaku host di sini, dan saya juga anggota Komisariat Staino ya, baru mapaba malah belum PKD nih. Nah, sedikit mungkin pesan tadi dari Teh Asni, jadilah tetap menjadi orang yang kalau bisa terus belajar, terutama dalam public speaking gitu ya. Dan saya juga mengingatkan kepada teman-teman, ayo gabung PMI, kami sambut kalian dengan sahabat gitu ya. Karena mapaba itu atau masa penerimaan anggota baru itu tidak hanya dan tidak harus selalu di komisariat atau kampus masing-masing gitu ya. Boleh di kampus yang lain juga, silahkan gabung selagi masih ada waktu gitu ya. Oke, mungkin terima kasih Teteh untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya ke sini bergabung bersama kami, menemani sahabat-sahabati di rumah. Mudah-mudahan di part berikutnya mungkin jangan dulu Teteh ya, karena part sekarang kan Teteh, nanti part berikutnya atau part 2 kita akan berbincang bersama Ketua Umum Komisariat Staino. Siapakah dia? Tetap stay tune ya. Oke, mungkin segitu ya podcast atau Dialogika Pergerakan dari part pertama ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pergerakan.